Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Hairunisa. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Untuk materi yang pertama akan membahas tentang olahraga untuk mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Pembahasan kali ini ada pengertian olahraga menurut pendapat atau para pakar, tujuan olahraga, dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam olahraga. Pertama-tama, kita tuh harus tahu apa sih olahraga itu. Nah, olahraga itu secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat dari para ahli atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan bahwa olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat dikenal sebagai sebutan regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster New College Dictionary 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games di USA. Menurut UNESCO, mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisi perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Holik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Menurut pakar Edward, tahun 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport. Adapun ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara lain terpisah dari rutinitas, bebas, tidak produktif, dan menggunakan peraturan yang tidak baku. Menurut kalian, olahraga itu bertujuan untuk apa sih? Nah, olahraga itu bertujuan untuk menyehatkan fisik dari luar dan dari dalam, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah dalam kondisi yang benar. Di samping itu, tujuan berolahraga adalah agar kesehatan tubuh bisa terjaga dari luar dan dalam. Itulah sebabnya mengapa para umat Islam dianjurkan untuk sholat, karena ibadah ini merupakan olahraga bagi umat Islam yang menjaga kebugaran jasmani apalagi rohani. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran yang perlu diperhatikan, diantaranya ada jenis olahraga, usia kesehatan kebugaran, jenis kelamin, pengalaman teknik olahraga, dan terakhir ada gizi. Untuk jenis olahraga, kita tahu bahwa setiap macam olahraga, apapun jenisnya, memiliki peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu pencegahannya. Ya, selanjutnya ada usia kesehatan kebugaran. Menurut pemahaman pada saat ini, apa yang disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada usia 30 tahun. Fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun atau rule of one. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian bahwa usia memegang peranan dalam kebugaran.
Selanjutnya ada jenis kelamin. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingatkan perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu saja. Lalu ada pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, yaitu yang pertama metode atau cara latihannya, yang kedua ada tekniknya agar tidak terjadi overuse, yang terakhir ada gizi. Olahraga memerlukan tenaga, karena itu gizi diperlukan, apalagi gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran juga. Yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah sering mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat fit di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, contohnya. Masuk ke pembahasan kedua atau bab 3 dalam buku. Di dalam materi pertandingan, di sini saya akan membahas tentang definisi pertandingan, jenis-jenis pertandingan, dan bentuk-bentuk pertandingan. Pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang akan dihadapinya. Pasti ada lawan secara langsung yang dihadapi, misalnya dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Jenis-jenis pertandingan. Pertandingan itu dapat dibedakan menurut jenisnya. Ada 2 jenis yang biasa digunakan, yaitu pertandingan langsung dan pertandingan tidak langsung. Pertandingan langsung yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Lalu pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net, contohnya. Lalu ada bentuk-bentuk pertandingan. Pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu ada bentuk pertandingan sederhana, yaitu bentuk pertandingan yang biasa dan umum dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Pertandingan ini hanya berbentuk suatu pertandingan pengisi luang. Lalu ada bentuk pertandingan cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkannya. Lalu yang terakhir ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asia Games, dan lain-lain. Contohnya semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola, tenis lapang maupun tenis meja.
Sekian pemaparan tentang olahraga dan pertandingan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.